Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini pembelajaran fikih ini kita akan belajar praktek tayamum. Praktek tayamum ini sebelum kita langsung ke prakteknya, maka perlu diperhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, harus menghilangkan najis. Jadi anak-anakku sekalian, ketika pada tubuh kita terdapat najis, maka harus dihilangkan dan disucikan. Tidak ada yang menutupi untuk kita bertayamum, tidak ada yang menghalangi. Salah satunya berarti ketika mau membasuh kedua tangan sampai siku, berarti tangan dibuka. Dan jangan lupa, tayamum itu dilakukan sebagai pengganti wudhu. Tayamum itu dilakukan sebagai pengganti wudhu. Jadi dalam keadaan tidak ada air itu juga boleh, sudah diusahakan tidak mendapatkan air. Selanjutnya setelah itu tidak menemukan air dan dalam keadaan sakit, itu boleh bertayamum. Selanjutnya menghilangkan penghalang. Jadi ketika memakai aksesoris misalkan cincin, maka cincin juga harus dicopot. Jam tangan harus dicopot. Ini karena berbeda dengan berwudu. Berwudu menggunakan air itu bisa masuk meresap, tapi debu tidak bisa. Setelah itu, seperti yang tertulis di dalam buku, niat tayamum itu nawaitu tayamuma li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Atau bisa juga niat itu nawaitu tayamum listibahatis shalat lillahi ta'ala. Anak-anakku sekalian, setelah itu buka segala yang menghalangi untuk debu atau bertayamum. Niat itu berada di dalam hati. Jadi mengucapkan niat di awal itu hukumnya sunnah, supaya meyakinkan kita akan melakukan tayamum kalau kita niat tayamum. Niat itu berarti ketika mengusapkan debu ke muka yang pertama. Oke, mengambil debu, bersihkan dulu supaya debu tidak terlalu banyak. Niat, sambil niat mengusap muka. Gitu boleh. Posisi mengusap muka dari samping supaya debu yang ada di tangan itu rata ke muka. Gini. Dari samping jari kelingking ditarik ke bagian hidung hingga rata, gitu. Itu boleh. Atau bisa juga diputar. Gitu. Itu pilihan ketika mengusapkan debu ke muka. Jadi dari samping tarik ke depan ke arah muka, dikumpulkan sampai hidung. Jadi debu itu rata ke semua bagian bagian muka dengan debu yang baru. Artinya baru itu dari samping sini lurus gitu. Muka itu gini. Nah, setengah itu untuk bagian sini, bagian kanan, bagian tangan kiri untuk bagian kiri. Itu membasuh muka. Selanjutnya setelah membasuh muka, membasuh tangan, mengusapkan debu ke tangan, mengambil debu lagi, mengambil tanah yang berdebu lagi supaya tidak terlalu banyak, ditiupkan. Selanjutnya membasuh tangan yang kanan, mengusapkan debu ke tangan yang kanan. Mengusapkan debu ke tangan yang kanan
contohnya gini, dari atas menggunakan sisi jari kelingking. Lah, diratakan naik sampai siku, tariknya berarti pakai bagian dalam, tarik ke depan lagi tanpa menempel telapak yang masih berdebu. Tadi menggunakan tangan yang kiri. Selanjutnya tangan kiri diusap dengan tangan kanan seperti tadi, menggunakan sisi jari kelingking, tarik sampai siku. Lah, terus bagian dalam itu pakai. Nah, jadi telapak tangan itu tidak terusap. Sekali lagi, tangan kanan menggunakan telapak kiri, dari ujung menggunakan sisi bagian jari kelingking, tarik ke dalam bagian atas sampai siku, putar, ganti dengan sisi bagian jari telunjuk dan jempol, tarik ke depan tanpa memegang ini, jadi bablas. Lah, gitu. Kiri sekali lagi, dari ujung tarik, keluarkan tanpa memegang. Nah, gitu anak-anakku sekalian, cara bertayamum. Jangan lupa setelah bertayamum, sunah-sunah yang dilakukan seperti apa? Syahadat, membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan lain sebagainya. Demikian untuk praktek tayamum ini, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mempraktekkan dengan baik dan benar di rumah. Dan dari Bapak sekian untuk tugasnya, menulis pada buku paket tentang tata cara praktek tayamum. Jadi di buku paket itu bagian yang C itu praktek tayamum. Gambar-gambarnya itu dikasih keterangan. Itu kan gambarnya masih kosong. Gambar 1 mengambil debu dengan telapak tangan, gambar 2, nah itu dikasih keterangan. Itu tugas pada pembelajaran kali ini. Dari Bapak sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.